Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srifani Nur Ismillah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi teknologi pada prosedur keperawatan gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, dan sistem hematologi. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada teknologi pada sistem pernafasan. Teknologi sistem pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernafasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernafasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya, maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu teknologi pada sistem pernafasan diantaranya adalah spirometer. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara langsung. Mengapa kapasitas paru-paru perlu diukur? Ini dikarenakan kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif kronis atau PPOK. Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit, mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Nah, lanjut, kapan spirometer perlu digunakan? Alat ini bisa mulai disarankan kepada pasien ketika pasien mengeluhkan adanya gangguan pada sistem pernafasan. Jenis gangguan ini bermacam-macam, mulai dari sesak nafas, batuk, keluarnya lendir yang berlebih, dan lain sebagainya. Selain penyakit paru obstruktif kronis, ternyata spirometer pun bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit lainnya, seperti asma, bronkitis kronis, emfisema, fibrosis paru, dan lain sebagainya. Dan untuk menggunakan alat spirometer ini, maka tidak bisa digunakan sendiri. Perlu ada tenaga medis seperti dokter yang bisa menjalankannya. Saat seseorang menjalankan tes paru-paru menggunakan spirometer, maka pihak dokter akan meminta pasien duduk dengan posisi senyaman mungkin. Setelah itu, hidung pasien akan ditutup menggunakan alat yang mirip dengan klip. Nah, setelah itu, pasien akan diminta menarik nafas sedalam-dalamnya dan menahannya selama beberapa detik, untuk kemudian dihembuskan kembali ke dalam alat yang merupakan bagian dari spirometer. Namanya mouthpiece. Proses menghembuskan nafas kembali harus pasien lakukan secara cepat dan dilakukan sekuat mungkin. Nah, dengan menggunakan spirometer, maka jumlah total udara yang berhasil si pasien tersebut hembuskan bisa terukur. Data-data yang terbaca di spirometer bisa dipengaruhi kerusakan yang terjadi di paru-paru. Nah, selain itu bisa juga diakibatkan karena faktor lainnya, seperti usia, jenis kelamin, ras, bahkan tinggi badan pasien. Dari pengukuran spirometer ini akan keluar angka dengan persentase tertentu. Persentase ini yang nantinya menjadi tolak ukur apakah paru-paru pasien mengalami penyakit atau tidak. Selain itu, hasil pengukuran pun bisa digunakan sebagai data perkembangan saat proses penyembuhan pasien. Nah, selanjutnya, apakah ada efek samping dari penggunaan spirometer? Sama halnya dengan tindakan medis lainnya, pengukuran kualitas paru-paru menggunakan spirometer pun bisa menimbulkan efek samping. Namun, efek samping dari proses pengukuran bisa dibilang relatif ringan. Efek samping penggunaan alat spirometer ini bisa berupa sesak nafas, kepala yang tiba-tiba pusing, dan lain sebagainya. Dan biasanya kondisi-kondisi seperti di atas hanya berlangsung sesaat dan kemudian setelahnya akan kembali normal.
Supaya dalam proses pengukuran hasilnya optimal, maka pasien sangat disarankan untuk tidak merokok atau mengkonsumsi alkohol sebelumnya, setidaknya dalam waktu 24 jam. Saat proses pemeriksaan, pakailah pakaian yang longgar sehingga tidak membuat dada pasien sesak. Jangan juga makan terlalu berlebihan sebelum pasien melakukan tes. Untuk pasien-pasien dengan penyakit tertentu, maka pihak dokter akan menyarankan untuk melakukan proses pengukuran menggunakan spirometer secara rutin. Hasil dari setiap pengukuran akan menjadi tolak ukur apakah proses penyembuhannya berhasil atau tidak. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh gambar dan cara penggunaan dari spirometer. Lanjut, slide selanjutnya yaitu teknologi pada sistem kardiovaskuler. Salah satu teknologi pada sistem kardiovaskuler diantaranya adalah Absorbed Bioresorbable Vascular Scaffold atau biasa disebut juga BVS. Nah, sumbatan pembuluh darah di area jantung jadi momok utama terjadinya kematian mendadak akibat serangan jantung. Perusahaan kesehatan global Abbott memperkenalkan terobosan terbaru dalam penanganan penyakit jantung koroner, yaitu Absorbed Bioresorbable Vascular Scaffold atau BVS di Indonesia. Alat berbentuk tabung kecil ini diklaim mampu membuka pembuluh darah jantung yang tersumbat tanpa meninggalkan residu di dalam tubuh. Slide selanjutnya yaitu berbeda dengan ring metal, BVS ini larut dalam darah dalam jangka waktu 2 tahun. Terbuat dari polilaktid, yaitu sebuah bahan yang dapat larut secara alami yang sudah biasa digunakan dalam implan medis seperti jahitan yang dapat larut. Tidak seperti stent metal yang permanen, Absorb atau BVS ini berpotensi untuk mengembalikan pembuluh darah ke fungsi dan pergerakan yang lebih alami, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pasien. Alat ini bekerja dengan mendesak lemak dan kolesterol yang menyumbat arteri. Setelah pembuluh darah terbuka, bahan ini akan larut seiring waktu sehingga pasien tidak memerlukan pembedahan lanjutan. Dengan demikian, pasien dapat kembali memiliki arteri yang bergerak, melengkung, berdenyut, dan kembali seperti semula. Melihat kasus penyakit jantung yang kian meningkat di tanah air, Abbott menjadikan Indonesia salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki teknologi Absorb BVS. Dengan alat ini, pasien penyakit jantung memiliki lebih banyak alternatif untuk perawatan melawan penyakit arteri koroner. Teknologi ini bisa diakses di rumah sakit di tanah air yang sudah mampu melakukan pemasangan stent. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknologi BVS tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi pada sistem hematologi, yaitu ada hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah suatu alat yang biasa digunakan oleh seorang analis kesehatan untuk mengukur sampel berupa darah. Alat ini biasa digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Hematologi analyzer mampu membantu mendiagnosis penyakit yang diderita seorang pasien seperti kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Hematologi analyzer digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara mengukur serta menghitung sel darah dengan cara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilalui. Hematologi analyzer juga biasa digunakan untuk pemeriksaan hematologi rutin yang meliputi hitung sel leukosit, hitung jumlah sel trombosit, dan pemeriksaan hemoglobin. Cara kerja dari hematologi analyzer itu sendiri yaitu sampel darah dicuci selama 200 kali, lalu dicampur dengan hemolyzing, kemudian akan dihitung hemoglobin dan white blood cell atau WBC-nya. Kemudian untuk penghitungan red blood cell, RBC, dan platelet darah akan dicuci selama 200 kali dan kemudian semua data diolah di mikroprosesor yang kemudian akan ditampilkan dalam monitor atau display.
Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu manfaat menggunakan hematologi analyzer. Yang pertama yaitu sampel yang tidak terlalu banyak. Nah, pemeriksaan hematologi rutin dilakukan secara manual. Misalnya, sampel yang dibutuhkan lebih banyak membutuhkan sampel darah. Prosedur manual yang dilakukan dalam pemeriksaan leukosit akan membutuhkan sampel darah sebanyak 10 mikro. Namun, itu belum untuk pemeriksaan lainnya. Walaupun begitu, pada pemeriksaan hematologi analyzer ini hanya menggunakan sampel sedikit saja. Yang kedua yaitu efektivitas waktu. Dibandingkan dengan melakukannya secara manual, alat ini lebih cepat dalam hal pemeriksaan dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit sehingga akan lebih tanggap dalam melayani pasien. Yang ketiga yaitu ketepatan hasil pemeriksaan. Hasil yang akan ditampilkan oleh alat hematologi analyzer ini biasanya sudah melewati uji kelayakan yang dilakukan oleh bagian intern dari laboratorium tersebut, baik pada laboratorium klinik pertama ataupun sebuah institusi rumah sakit, sehingga diyakini alat ini memiliki ketepatan hasil yang cukup tinggi. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh gambar dari hematologi analyzer. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.